Masih dengan saya di channel kita tercinta. Pada kesempatan kali ini masih bahasan saya tentang pinjaman online. Bagi Anda yang saat ini sedang gagal bayar atau takut untuk gagal bayar, mungkin saya akan berikan gambaran teror DC itu apa saja apabila kita gagal bayar. Kalau Anda belum dapat satu, ya mungkin akan dapat yang lainnya. Jadi gini, ketika Anda gagal bayar pinjaman online, ada beberapa teror DC di mana Anda mungkin sudah dapat sebagian, mungkin ada juga yang belum. Pada video saya kali ini, saya akan sampaikan beberapa bentuk teror dari debt collector pinjol. Tentunya ini merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan, seluruh proses, seluruh konsultasi, baik yang melalui saya langsung ataupun melalui kantor cabang saya Nenggala Lugoro yang ada hampir di seluruh Indonesia. Kemudian juga ataupun melalui admin P2P. P2P itu apa Pak? Peer to peer lending. Itu ada namanya grup saya WA, ada ratusan grup dan hampir ada di setiap kota, di mana teror-teror apa aja yang didapatkan oleh para pelaku atau korban pinjol ini. Nah, itu kita rangkum. Yang paling awal kalau Anda itu gagal bayar, gitu ya. Yang pertama itu dari DC itu akan ngancam dengan kata-kata kotor. Yang pertama ancamannya nanti akan nyebarin foto nih. Jadi foto Anda waktu minjol, kalau dulu kan ada minjol ya. Minjolnya waktu pegang KTP, Anda kedip-kedip, geleng-geleng, itu kan ada itu. Wah, itu akan disebarin sama DC. Kalau Anda gagal bayar, jangankan gagal bayar 1 hari, 1 bulan, enggak, 1 hari mungkin udah mulai itu nanti. Anda akan diancam macam-macam. Jadi ancaman penyebaran foto itu pasti dilakukan kalau Anda sampai gagal bayar. Kemudian yang kedua, Anda juga akan dapat kebun binatang. Jadi kebun binatang apa Pak? Kebun binatang itu ada dimaki-maki. Jadi isinya kebun binatang itu sama dicakar dikeluarin. Yang anjing, yang babi, apalagi lah gitu ya. Tapi tidak ada hewan yang baik. Wah, Anda kucing, enggak gitu ya. Wah, Anda gajah, wah, Anda mungkin kuda nil masa ada. Gitu ya. Terus harimau enggak ada gitu ya. Jadi hewan-hewan yang enggak karu-karuan itu keluar nanti biasanya. Gitu ya. Nah, itu jadi kampret wes kalau cuman maki-makian kayak gitu udah biasa lah. Kemudian bagaimana ngatasinya Pak Jun? Ya santai, selu. Biarin aja gitu ya. Bahkan kalau mau, kalau DC itu ngomong wah anjing lu bapaknya anjing, gitu aja, selu. Yang penting itu emosional. Harus Anda jaga benar. Kalau Anda tidak sanggup menghadapi teror DC secara emosional, nggak usah diangkat teleponnya. Pakai true caller. Nanti akan Anda tersaring, ya tersaring apa aja dari telepon dari mana aja akan tersaring. Kalau tidak, matikan handphonenya. Kalau tidak, ada ganti nomor atau buang aja nomornya gitu ya, ganti dengan yang baru. Lem biru lempar beli baru ya gitu ya. Itu ada seperti itu. Atau kalau tidak ada yang kemarin itu juga sama. Setiap ada telepon masuk sama dia didengerin lagu gending-gending Jawa. Nah, kayak gitulah. Karena saya tidak pengen stres Pak Jun. Nah, jadi dengerin seperti itu. Itu ada. Ada yang handphonenya dikasihkan anaknya kecil itu ya. Jadi kalau telepon ini mana gitu ya, Bu Mariam tidak ada, oh tidak ada, Bu Mariam kerja kayak gitulah. Jadi itu bagaimana kita mensikapi teror itu. Jadi kalau masalah makian kebun binatang, wes gak karu-karuan lah itu, santai aja, selu, ya selu aja. Bisa tidak Pak kita nggak diteror? Ya matikan. Karena teror itu hampir wajib ketika ada gagal bayar pinjol. Karena tugas dari debt collector itu membuat Anda, mental Anda itu down. Sehingga apa? Sehingga misi dia itu untuk bayar itu tercapai. Mental Anda down. Kemudian Anda dalam proses ketakutan. Nah, kalau tidak Anda kuat, jadi contoh nih, saya kuat menghadapi teror, maka dia akan punya kontak dari handphone Anda. Dicari mana yang tidak kuat. Contoh, yang tidak kuat mana? Orang tua Anda. Orang tua Anda akan diteror, diteleponin, dimaki-maki. Sehingga apa? Debt collectornya tidak satu. Debt collectornya jadi siapa? Jadi orang di sekitar kita. Yang paling gawat bagaimana? Kalau saya misalkan suami gitu ya, saya kuat, suami, istri diteror. Sehingga apa? Dampaknya ketika kita pulang, kita ribut. Kenapa? DC-nya bertambah 1. Siapa? Istri yang jadi tukang tagih kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan cyberbullying. Paham ya?
Jadi bagi Anda sekarang, kalau Anda mungkin pelaku pinjol, oke. Tapi bagi Anda yang sekarang adalah orang yang tidak minjol tetapi menjadi korban dari cyberbullying, Anda diteror karena kontak-kontak Anda itu melakukan pinjol, tidak usah dilayani. Itu pesan saya. Karena apa? Semakin Anda layanin, maka Anda juga akan kena teror, berdampak dan akan bergulir kemana-mana. Bahkan bisa jadi handphone Anda juga akan disadap juga sama aplikasi pinjol. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nanti akan dari pihak DC pinjol itu akan neror yang menyangkut pautkan kayak orang tua Anda akan diteror. Kemudian bahkan mencaci maki kayak hal yang paling prinsip ke kita, contoh misalkan agama kita malu kan. Jadi kalau secara agama ataupun secara kayak suku, ini enggak bener, udah kanan keluar kiri masuk kanan, santai aja, slow. Orang nggak bayar utang tuh nggak lihat suku agama kok. Ya, orang Islam banyak nggak bayar utang. Agama apapun lah, klien saya agamanya apapun itu ya, bahkan yang nggak beragama pun ada. Itu sama ya juga nggak bayar utang, sama aja. Itu ya. Jadi tidak melihat agama. Karena apa? Karena sebelum ada agama itu juga orang udah nggak bayar utang. Bahkan mungkin sebelum Islam itu datang ya sama. Orang juga udah nggak bayar utang. Makanya dalam Islam disampaikan bahwa utang itu wajib dibayar. Tetapi saya enggak. Pak Jun orang Islam, iya saya menyatakan untuk tidak bayar utang, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak sekarang dan tidak segitu maksudnya. Itu prinsipnya. Tetapi satu lagi, kalau Anda punya uang, kenapa kok tidak sekarang? Karena Anda tidak punya duit. Kalau Anda punya duit tidak bayar utang, itu masalah. Jadi cara bayarnya juga sampaikan aja. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah lewat teror biasanya agama atau apa itu DC itu ya. Neror juga sama, jadi biasanya itu kata-katanya kotor, maki-makian lah. Jadi barangnya kayak lonte, kayak gitu, jual diri. Bahkan ada kemarin itu juga yang WA orang tuanya anaknya suruh jual diri, suruh jual ginjal, gak karu-karuan pokoknya. Yes, kayak gitulah teror. Tetapi Anda nggak usah khawatir. Kenapa? Karena sudah banyak juga yang kena teror seperti ini. Jadi masyarakat Indonesia itu sebenarnya udah tahu kalau ini masalahnya terornya kaitan dengan pinjaman online. Nggak usah khawatir Anda. Lama-lama teror seperti ini akan bikin terbiasa. Jadi orang-orang akan kebal. Teror seperti ini akibat pinjaman online itu akan menghafal orang-orang. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir kalau Anda masih takut untuk gagal bayar, jangan khawatir. Temennya banyak kok. Nanti akan ada grup, Anda akan berteman di situ. Akan bertemu dengan orang-orang komunitas saya di mana juga sama-sama gagal bayar. Gak usah takut, temennya banyak. Jadi orang utang nggak bayar itu temennya banyak. Bahkan orang paling seneng kalau diajarin untuk nggak bayar utang, itu senang sekali gitu ya. Kenapa kok seperti itu Pak Junedi? Karena prinsip saya seperti itu. Saya ingin membebaskan masyarakat, rakyat Indonesia dari jeratan utang yang mencekik, yang tidak benar. Itu tugas saya, misi saya. Dan semoga itu nanti tersalurkan kepada seluruh kantor cabang saya, kepada admin saya untuk tetap membantu masyarakat yang sedang kesulitan untuk membayar utang. Terutama di saat seperti saat ini, yaitu pada masa pandemi corona ini. Teror selanjutnya yang sering dilakukan adalah ancaman blokir rekening atau blokir BPJS. Itu yang sering terjadi. Nah, ini sering disampaikan karena apa? Anda kan takut kalau sampai BPJS Anda nanti nggak bisa diambil, BPJS Anda nggak bisa dipakai, Anda sakit nggak bisa pakai BPJS, itu kan. Tetapi itu teror, itu namanya teror sama seperti itu. Sampai sekarang tidak ada. KTP Anda Pak nanti akan kita blokir, gak bisa. Blokir gimana KTP? PBB Anda akan kita blokir juga bisa lah. Negara itu membutuhkan pembayaran PBB dari Anda, kok tiba-tiba mau diblokir? Ya gak mungkin. Jadi Anda jangan khawatir. Gitu ya. Tidak ada seperti itu. Sampai BPJS-nya misalnya nggak bisa diambil, nggak bisa dicairin, nggak. Rekening Anda nggak bisa dipakai, susah. Karena itu otoritasnya dari perbankan. Tetapi kalau ada yang auto debit dari rekening, ada. Nah, lihat dalam video saya, silakan dilihat di video saya yang lain, sudah tak jelasin bagaimana dan pinjol apa saja yang melakukan auto debit terhadap rekening kita. Itu ada dalam video saya yang terdahulu. Coba Anda lihat. Jadi intinya, dari DC pinjol itu akan membuat kita sangat khawatir, bingung, marah, malu, karena pinjol itu tidak ada jaminannya utangnya, tapi jaminannya adalah kehormatan kita. Itu yang paling penting. Jadi yang diserang adalah kehormatan kita.
Dia di mana kehormatan kita diserang lewat orang-orang yang kenal dengan kita. Caranya seperti itu. Mereka melakukan teror apabila Anda gagal bayar pinjol. Solusinya, kondisikan segera kontak-kontak Anda. Kalau sudah ada kondisikan, ganti nomor. Itu aja. Simple sebenarnya. Tetapi Anda yang takut untuk melakukan itu. Pak, kalau ada yang cari saya bagaimana? Ya dikontak, ditelepon dong. Lalu ada lagi, yaitu Pak, saya sudah ganti nomor, tapi kenapa kok masih tahu? Biasanya ada seperti itu. Karena DC tanya kontak Anda, banyak kan? Nah, dia akan ngubungin, oh saya ini temannya ini, nomornya yang baru berapa? Sehingga DC dapat lagi nomor Anda. Hati-hati, kondisikan kontak orang sekitar Anda saja. Kalau yang bisa Anda kondisikan 5 orang, cukup 5 orang. Anda kondisikan 10 orang, 10 orang, 20 orang, 20 orang. Yang lain gak usah dulu. Caranya seperti itu, biar sambil jalan nanti. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk Anda sekalian. Jangan lupa diklik, di subscribe, di komen, dan di share sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin tidak hanya Anda yang membutuhkan video ini, tetapi orang-orang di sekitar Anda. Sehingga kalau Anda bagikan, mungkin juga bermanfaat untuk mereka. Karena orang yang nggak bayar utang itu banyak loh ternyata. Banyak, sangat banyak. Ya. Dan mungkin mereka tidak tahu saya, sehingga mereka membutuhkan video ini untuk menimbulkan keberanian ya dalam menghadapi masalah-masalahnya. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.